Inspirasi Nyalindung. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atas penciptaan manusia. Selaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Tidak peduli akan urusan anak yatim dan fakir miskin. Kita meyakini ayat ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan bagi kita. Kenapa mengerikan? Kita dilabeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang pendusta agama. Berangkat dari impian dan cita-cita mendirikan pondok pesantren gratis untuk yatim dan duafa, Sandi Noviandi yang akrab dipanggil Abi Sandi, lahir dan dibesarkan di Desa Nyalindung, Kabupaten Sukabumi 30 tahun yang lalu. Dengan latar belakang seorang entrepreneur dan praktisi di bidang media sosial, seorang Abi Sandi di tahun 2016 mendirikan Yayasan Cinta Dakwah Indonesia. Dalam kurun waktu relatif singkat, saat ini memiliki aset lebih dari 20 hektar tanah dan menjalankan kemandirian ekonomi pesantren berbasis wakaf produktif. Lebih dari 200 orang masyarakat terlibat sebagai bukti sinergi dalam rangka program pemberdayaan masyarakat. Jangan sepelekan uang Rp10.000. Mungkin Rp10.000 bagi kita hanya cukup untuk satu cangkir minuman. Tapi bagi anak-anak yatim, nominal itu sangat berarti untuk mengantarkan mereka hingga sukses. Yayasan Cinta Dakwah memiliki program unggulan yaitu sedekah istiqomah Rp10.000. Dengan program tersebut, secara bertahap dapat melakukan pembebasan lahan lebih dari 20 hektar dan menghidupi ratusan santri. Filosofi sholat berjamaah harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar di masjid kita berjamaah, kemudian keluar masjid kita tidak akur lagi. Tapi filosofi berjamaah ini harus kita bawa di berbagai lini kehidupan. Dalam bidang pendidikan di akhir tahun 2016, lahirlah program unggulan bernama Pesantren Yatim Mabda Islam dengan keunggulan program pesantren inovatif, mandiri, kreatif. Ternyata uang Rp10.000 jadi gedung. Wah, ini luar biasa. Oh, ternyata uang Rp10.000 bisa membiayai 220 anak yatim. Santri Mabda Islam tidak hanya diberikan pelajaran pendidikan formal, namun juga diwajibkan belajar berkuda dan memanah dalam rangka melatih santri agar memiliki karakter dan mentalitas yang terbangun, serta belajar memimpin agar para santri diharapkan bisa menjadi para pejuang Islam dan pemimpin di masa yang akan datang. Di suatu desa pedalaman Desa Nyalindung, Abi Sandi mendirikan unit usaha berbasis wisata halal, yaitu Agropark. Adalah sebuah taman berupa kumpulan flora dan fauna yang sangat unik. Di sini para pengunjung pesantren bisa melihat berbagai hewan, juga bisa melihat berbagai jenis tumbuhan dan tanaman. Sebelum santri mencapai 1.000, 2.000, kami mempersiapkan konsep ketahanan ekonomi berbasis wakaf produktif yang terintegrasi. Agropark didirikan dengan mengusung konsep ketahanan ekonomi berbasis wakaf produktif yang terintegrasi agar pesantren memiliki ketahanan ekonomi dan daya saing sejalan dengan program pemerintah, yaitu kemandirian ekonomi pesantren. Kenapa harus wisata, tidak yang lain? Karena dengan tempat wisata mampu meningkatkan value aset lembaga dalam kurun waktu yang singkat.
Abi Sandi berpendapat bahwa apa yang ia jalankan adalah proyeknya Allah. Setiap kebaikan itu adalah proyeknya Allah. Kita hanya karyawannya Allah, kita hanya pelaksana di lapangan. Setiap proyek tentu yang bertanggung jawab, tentu ownernya, tentu pemiliknya. Dan ketika kita berbicara proyek kebaikan khususnya pesantren, masjid, ngurusin anak-anak yatim, ini adalah proyeknya Allah. Alhamdulillah, dengan modal keyakinan, sampai detik ini Yayasan Cinta Dakwah Islam Pesantren Mabda Islam terus berkembang, pembangunan terus berlanjut dan santri terus bertambah. Allah berfirman, orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya ketika Rasulullah SAW mengibaratkan jari tengah dan jari telunjuk itu tidak ada pemisah di antara keduanya. Berarti insya Allah orang yang peduli akan urusan anak-anak yatim, sayang kepada mereka, itu akan sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Pondok Pesantren Mabda Islam, rumah terbaik bagi anak yatim. Wasilah meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sahabat semuanya, sejatinya bukan mereka yang membutuhkan perhatian kita, dan bukan mereka pula yang membutuhkan kehadiran kita. Tapi sejatinya kitalah yang membutuhkan mereka, karena melalui merekalah kita mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi kami, cintai kami, Pesantren Yatim Indonesia. Pesantren Yatim Mabda Islam, Beyond the Vision.